Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara nanti untuk melaksanakan ujian. Yang pertama, nanti adik-adik akan dibawa ke halaman login seperti ini. Nah, di sini adik-adik dapat memasukkan nomor NISN atau nomor induk siswanya sebagai username-nya. Oke, lalu masukkan passwordnya. Passwordnya adalah tanggal lahir di mana 2 digit untuk tanggal, 2 digit untuk bulan, dan 2 digit untuk tahun. Setelah masuk, adik-adik akan dibawa ke halaman ini, di mana halaman ini akan terdapat informasi pribadi untuk data adik-adik sekalian dan juga jadwal ujian ya, di mana adik-adik telah terdaftar. Di sini adik-adik dapat melihat bahwa ada 2 status ujian, yaitu aktif dan belum dimulai. Adik-adik dapat melakukan ujian hanya untuk ujian yang statusnya aktif. Kita klik untuk yang statusnya aktif seperti ini. Nah, setelah diklik, maka adik-adik akan dibawa ke halaman pembukaan ujian, di mana di sini akan terdapat informasi ujiannya, petunjuk, dan data adik-adik sekalian. Dan di sini ada kamera. Namun jika adik-adik tidak memiliki kamera, webcam, atau memakai handphone, itu tidak masalah. Dan untuk memulai ujian, kita klik mulai ujian. Lalu adik-adik akan dibawa ke soal pertama. Nah, di soal ini, halaman soal ini, adik-adik dapat melihat soalnya, jawabannya, kamera jika adik-adik menyalakan kamera, pengaturan untuk teks. Di sini kita dapat membesarkan dan mengecilkan, dan bisa juga reset. Dan juga ada untuk full screen dengan cara mengklik tombol ini, lalu untuk mengecilkannya kembali diklik ulang. Dan ada timer, di mana ini adalah waktu yang tersisa untuk adik-adik melaksanakan ujian. Di dalam soal ini, jika soal memiliki gambar, adik-adik dapat memperbesar gambarnya dengan cara mengklik gambar tersebut. Lalu gambar akan menjadi besar. Untuk menutupnya adik-adik bisa klik ulang. Ini adalah contoh untuk pilihan ganda, di mana adik-adik dapat memilih salah satu pilihan jawaban di sini. Lalu setelah adik-adik memilih, di navigasi soal ini, nanti nomor soal akan berubah menjadi biru, artinya sudah dijawab. Dan untuk soal-soal yang belum dijawab, maka nomor soal akan berwarna putih. Untuk soal yang aktif namun belum dijawab, seperti ini nomornya akan berwarna kuning, artinya adik-adik sedang berada di soal nomor 2. Nah, ini adalah contoh soal untuk pilihan ganda kompleks, di mana adik-adik dapat memilih lebih dari satu jawaban. Di sini juga adik-adik dapat memilih soal lain jika dirasa ini sulit memilih soal lain dengan cara mengklik nomor di navigasi soal ini. Ini untuk men-skip soal. Pilih dulu jawaban yang ini, lalu kita bisa klik selanjutnya untuk menuju soal nomor 3. Dan ini adalah contoh soal untuk menjodohkan, di mana adik-adik hanya menarik gambar ke kolom yang tersedia sesuai dengan jawabannya. Lalu kita bisa klik lanjutkan lagi. Dan ini adalah contoh soal menjodohkan dengan layout yang lain, di mana adik-adik sama bisa menarik gambarnya. Ini. Kita klik selanjutnya, dan ini adalah contoh soal untuk isian, di mana adik-adik bisa mengisi jawabannya. Di sini jawabannya tidak sensitif, artinya adik-adik bisa menulis dengan huruf besar depannya, seperti ini, atau huruf kecil semua, atau huruf besar semua, atau campuran. Ini. Selama jawabannya benar, ini akan tetap dinilai oleh sistem. Jadi sistem akan membaca walaupun hurufnya kecil atau besar. Dan ini berikutnya adalah contoh benar dan salah, di mana adik-adik bisa memilih jawaban pernyataan benar atau salah. Jika sudah selesai, maka semua soal akan berwarna biru. Dan jika waktunya masih ada dan adik-adik ingin melihat soal-soal lain, adik-adik dapat mengklik nomornya saja.
Ini sistem akan membawa ke soal yang adik-adik akan tuju. Jika dirasa sudah selesai, adik-adik yakin dengan jawabannya, adik-adik dapat klik tombol selesai ini, lalu klik tombol ya, dan asesmen atau ujian akan selesai dan adik-adik dapat menutupnya. Demikian tutorial untuk asesmen kali ini, semoga dapat membantu adik-adik semua dalam melaksanakan ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.